Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 120 sampai chapter 122, di mana kita akan diperlihatkan ketua Wo Jinchul yang sangat merinding ketika melihat Red Perdana Jinwo di dalam dungeon, dan kita juga diperlihatkan pasukan bayangan Jinwo yang telah membantai semua monster dengan sangat mudah. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, Beru telah berhadapan dengan bos dungeon dan langsung melesat menyerangnya. Yang akhirnya, monster itu pun terjatuh tersungkur ke tanah. Dengan cakarnya yang tajam, Beru kemudian menusuk perut monster itu dan mencabut inti kehidupannya secara brutal. Monster itu pun berteriak, "Tidak!" Dan seketika itu juga, Beru langsung menghancurkan inti kehidupan monster tersebut. Dengan demikian, bos dungeon itu pun berhasil dikalahkan. Dan di saat yang sama, pasukan undead yang mengebung Jungsu dan anggotanya pun tumbang dengan sendirinya. Beru pun meraung seolah menunjukkan kehebatannya. Melihat semut itu berhasil mengalahkan bos dungeon dalam sekali serang, para hunter pun sangat tak percaya. Jungsu berkata, "Aku tahu bahwa semut itu kuat, tapi tak kusangka dia benar-benar sekuat ini. Seharusnya makhluk summon akan menguras mana pemanggilnya, tapi jumlah yang dipanggil kali ini bahkan belum mencapai setengah prajurit yang dia keluarkan ketika di Pulau Jeju." Melihat kekuatan Hunter Sung yang sekarang, guild besar bahkan bukan apa-apa di hadapannya. Dia benar-benar sungguh gila. Wakil Jungsu kemudian berkata, "Ketua, sebaiknya kita menjalin kerjasama atau tidak akan saling menguntungkan dengan guild Hunter Sung." Jungsu menjawab, "Apa yang kau bilang? Tahu apa kau tentang menjalin kerjasama? Bayangkan saja, guild baru besutan hunter hebat sepertinya dan salah satu dari 5 guild besar saling bekerja sama. Betapa bagusnya angan-angan itu." Wakil Jungsu berkata, "Sepertinya itu hanya angan-angan belaka. Dengan melihat kejadian ini saja, seharusnya Hunter Sung bisa menyelesaikan dungeon tingkat tinggi seorang diri." Tapi di satu sisi, Jungsu tersenyum dan menjawab, "Itu memang benar, tapi ingat, ada aturan yang ditetapkan oleh asosiasi Hunter, dan tentunya Hunter Sung sekalipun tak bisa melanggarnya." Wakilnya bertanya, "Apa maksudmu, ketua?" Jungsu menjawab bahwa syarat untuk melakukan raid itu membutuhkan jumlah minimum anggota. Walaupun Hunter Sung sangatlah hebat, dia tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Wakil Jungsu pun tersenyum dan berkata, "Kau benar, ketua. Guild kita kekurangan kekuatan tempur, sedangkan guild Hunter Sung kini kekurangan anggota. Seharusnya itu bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan. Kalau kita berhasil melakukan kerjasama dengannya, bukankah banyak keuntungan yang kita dapatkan?" Jungsu menjawab, "Itu benar. Bahkan tidak hanya banyak keuntungan saja, tapi terlalu banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Mari kita coba untuk bekerja sama dengannya lagi." Scene kemudian berpindah ke situasi di sekolahan, di mana Jinwo telah selesai menghabisi semua monster yang menyerang. Dan setelah beberapa saat kemudian, petugas keamanan telah tiba di lokasi untuk mengevakuasi para korban jiwa. Terlihat banyak orang tua wali yang menangis ketika melihat kondisi anaknya yang telah meninggal. Dan diketahui bahwa 213 siswa telah meninggal pada insiden kali ini. Setelah itu, Jinwo kemudian dijemput oleh ketua Go Gun-hee. Di dalam mobil, ketua berkata, "Insiden ini sungguh mengerikan, banyak siswa yang telah menjadi korban." Ketua Gun-hee kemudian memperlihatkan sebuah data di ponselnya dan berkata, "Lihatlah Hunter Sung, mungkin kejadian ini sudah diramalkan. Itu adalah grafik dari gate yang muncul di kota Seoul selama 6 bulan terakhir yang telah meningkat. Bahkan tak hanya di Korea saja, peningkatan jumlah gate yang muncul di seluruh dunia juga mengalami peningkatan drastis. Dan di saat yang sama, jumlah orang yang awakening juga semakin bertambah. Semakin banyak gate yang muncul, tentu hunter yang akan menanganinya juga semakin bertambah juga. Sepertinya semua kejadian ini berusaha untuk saling mengimbangi." Jinwo dalam hati berkata, "Semua ini memang terlihat aneh. Dunia kini mulai berubah." Ketua Gun-hee kemudian memberikan sebuah dokumen kepada Jinwo. "Lihatlah ini, Hunter Sung.
Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia semuanya memberikan dokumen permintaan resmi untuk bisa menjalin kontak denganmu Hunter Sung. Semua negara itu sepertinya berniat merekrutmu ke negara mereka. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu Hunter Sung. Tapi jika seorang hunter sepertimu meninggalkan negara ini, aku merasa jika Korea tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Dan sesaat kemudian, mereka telah tiba di rumah sakit tempat Jin Ah dirawat. Jinwoo kemudian keluar dari mobil. Ketua Gunhee lalu berkata lagi, Hunter Sung, kami akan menawarkan apapun untuk meyakinkanmu agar tetap tinggal di Korea. Jadi tolong, katakan apapun permintaanmu Hunter Sung. Mendengar itu, Jinwoo kemudian menjawab, kalau begitu, bisakah ketua memberikanku izin untuk memasuki gate sendirian ke depannya? Dan tentunya, permintaan Jinwoo ini pun membuat ketua Gunhee sangat terkejut. Apa kau ingin membuang aturan jumlah minimum anggota untuk memasuki gate Hunter Sung? Jumlah minimum anggota adalah keamanan yang kami atur untuk mencegah para hunter kehilangan nyawa mereka. Kalau kau meminta untuk membuang aturan itu, maka... Sejenak ketua berpikir. Ia terkejut dan berkata, jangan bilang alasanmu membuat guild adalah untuk ini. Jinwoo menjawab, benar sekali, aku hanya ingin melakukannya sendiri. Apa itu sulit ketua? Ketua Gunhee menjawab, memang sulit untuk membuang peraturan ini, tapi itu juga tidak mustahil untuk dilakukan. Jadi serahkan saja masalah ini kepadaku Hunter Sung. Sementara itu di sisi lain, Yoo Jinho terlihat sedang menelpon sepupunya yang baru saja selesai syuting. Jinho berkata, Hei Sohyun, apa kau mau bergabung dengan guild kami? Daripada kau dikekang guild ayah dan menjadi ambasador publik di sana, bukankah lebih baik bergabung dengan guild kami dan mendapatkan kebebasan? Hah? Apa yang kubicarakan Jinho? Apa kau memintaku bergabung dengan guild yang bahkan belum diresmikan? Jinho, jangan-jangan kau sedang ditipu orang aneh. Jinho menjawab, kurasa kamu akan terkejut jika mendengar siapa orang aneh yang kau pikirkan. Sohyun bertanya, memangnya siapa guild masternya Jinho? Jinho menjawab, lebih baik kau jangan banyak tanya dan cepat kesini saja. Dan singkat cerita, ketika Jinwoo tiba di kantornya, ia melihat seorang wanita yang bersama Jinho. Jinho bertanya, Jinho, inikah orang yang terlintas di pikiranmu itu? Jinho menjawab, benar sekali Hyungnim, dia adalah sepupuku Yoo Sohyun. Gini-gini dia adalah hunter rank A. Di satu sisi, Sohyun yang melihat Jinho itu pun sangat terkejut. Wah, ternyata itu benar-benar Hunter Sung Jinwoo. Dia adalah hunter yang tiba-tiba menghilang setelah merusak konferensi pers Lee Min Sung dahulu kan? Jinho berkata, kenapa kau sekaget itu Sohyun? Bukankah kau ini seorang seleb yang lebih terkenal? Setelah itu, mereka kemudian duduk di sofa dan mulai berbincang-bincang. Jinho bertanya, apakah Jinho sudah memberitahumu semuanya? Sohyun menjawab, sudah, kamu sedang membutuhkan seorang anggota kan? Jinho bertanya, tapi ketika kau bergabung dengan guild kami, beritanya pasti akan tersebar luas. Apa kau tidak keberatan soal itu, Sohyun? Sohyun menjawab, aku sama sekali tidak keberatan. Itu bahkan jauh lebih baik daripada harus bergabung dengan guild Yoo Jin Sung. Sohyun kemudian mengambil ponselnya dan berkata, Hunter Sung, bolehkah aku berfoto denganmu untuk ku-upload di Instagram? Dan setelah itu, mereka bertiga pun mulai selfie bareng. Scene kemudian berpindah ke sebuah rapat para petinggi Korea. Terlihat ketua Gunhee yang sedang membahas permintaan Hunter Sung Jinwoo yang ingin membuang aturan minimum anggota untuk melakukan raid. Dengan kata lain, Hunter Sung Jinwoo mengajukan permintaan one man raid. Mendengar permintaan konyol itu, para petinggi di sana pun sangat marah dan berkata, apa yang dibicarakan ketua Gunhee itu tidak masuk akal. Bahkan jika kita menghitung jumlah makhluk summon sebagai anggota raid, itu juga tidak masuk akal. Beberapa saat setelah pendirian guild Hunter Sung Jinwoo, hal yang tidak masuk akal ini langsung muncul. Apa maksudnya ini? Apa dari awal tujuan Hunter Sung memang ke arah sini? Asosiasi Hunter harus adil. Kalau kita menyetujuinya, itu sama saja kita memihak Hunter Sung Jinwoo. Coba jelaskan tentang ini ketua Gunhee. Ketua Gunhee berkata, baiklah, mungkin ini terdengar tidak adil, tapi aku ingin mengajukan sebuah hak istimewa untuk Hunter Sung. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua, raid dengan jumlah 20 hunter rank A dan one man raid Hunter Sung Jinwoo, kalau kalian mengirim mereka ke tempat terjadinya dungeon break, kalian akan pilih yang mana? Tentu kalian akan memilih Hunter Sung Jinwoo kan? Ketua Gunhee kemudian sedikit menyindir senator di sana. Bukankah apartemen baru senator berada di dekat Guild Hunters? Karena wilayah itu berdekatan dengan Guild Hunters, tentu Anda pasti menginginkan tempat di mana keamanannya terjamin.
Semua orang juga menginginkan hal yang sama. Orang kaya pasti akan berpindah ke tempat yang lebih aman di mana terdapat seorang yang kuat yang dapat melindungi mereka. Sama halnya dengan negara lain, guild dari seluruh dunia kini sedang mengincar Hunter Sung Jinwoo agar pindah ke negara mereka. Dan dalam situasi ini, kalian seharusnya berusaha untuk membuat Hunter Sung Jinwoo menetap di Korea. Apa kalian akan membiarkan kejadian Hwang Dong-soo yang pindah ke Amerika terulang kembali? Kalau menurut kalian hak istimewa untuk Hunter Sung Jinwoo ini tidak adil, coba bayangkan jika tiba-tiba Get Rank S muncul di negara kita ini, kalian pikir siapa yang dapat melindungi kita semua? Pikirkanlah itu baik-baik. Scene kemudian berpindah ke tempat Cha Hae-in. Ketika ia sedang rebahan sambil scroll-scroll Instagram, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat mengejutkan di Instagram. Ia kini telah melihat Hunter Sung Jinwoo yang sedang berfoto dengan seorang artis terkenal, Yoo So Hyun. Tertulis di postingan tersebut bahwa ini adalah hari pertamaku bergabung dengan Guild Ajin. Melihat itu, sontak Cha Hae-in pun terlihat sangat cemburu. Singkat cerita, di keesokan harinya muncul sebuah gate berukuran besar yang muncul kembali. Petugas asosiasi terlihat sudah mengamankan area di sana, sedangkan di depan gate tersebut juga sudah ada Guild Ajin yang terdiri dari Jinwoo dan Yoo Jinho di sana. Dan sepertinya, Jinwoo kini sudah mendapatkan hak istimewa dari asosiasi untuk melakukan one man raid. Ketika Jinwoo dan Jinho akan memulai raidnya, para reporter tiba-tiba mulai berdatangan ke arah Jinwoo. Mereka berkata, "Hunter Sung, tolong lihatlah ke sini. Tolong beritahu kami kesan raid perdana Ajin Guild dan apa hubunganmu dengan anggota pendiri Yoo So Hyun." Para reporter pun terus melontarkan berbagai macam pertanyaan. Di saat para reporter terus membeludak, Woo Jin-jul kemudian datang untuk mengamankan. Sebelum raid dimulai, Jinwoo bertanya, "Yung Nim, apa benar kita tidak perlu memanggil tim menambang? Karena akan sulit jika aku seorang diri." Jinwoo kemudian mengeluarkan prajurit bayangannya dan mengatakan jika prajurit bayangannya akan melakukan pekerjaan menambang. Di satu sisi, Jin-jul kemudian mengecek kekuatan makhluk saman milik Jinwoo. Setelah hasil pengecekan keluar, Jin-jul langsung dibuat heran. Ini gila, makhluk saman ini setara dengan Hunter rank B ke atas. Apalagi makhluk saman ini hanya sebagian kecil dari semua makhluk saman milik Hunter Sung. Ini tentu sudah melampaui persyaratan jika ingin raid di Gate Rank A. Dengan hak istimewa ini, cuman orang bodoh saja yang berusaha menentang. Ketua Jin-jul kemudian melepaskan bajunya dan mengenakan full armor. Tak peduli aman atau tidaknya raid Hunter Sung nanti, tapi ketua asosiasi telah memberikanku perintah untuk memperhatikanmu pada raid kali ini. Jadi aku akan menemanimu sebagai petugas pengawas hari ini, Hunter Sung. Jinwoo melihatnya dan bertanya, "Apa benar tidak apa-apa, Ketua Jin-jul?" Jin-jul menjawab, "Tidak apa-apa, Hunter Sung. Aku hanya ingin memastikannya sendiri keamanan dari apa yang namanya one man raid." Yang akhirnya, Jinwoo, Jinho, dan Jin-jul pun telah memasuki dungeon bersama. Beberapa saat setelah menyusuri dungeon, Jin-jul langsung dibuat sangat merinding. Kini ia melihat prajurit bayangan Hunter Sung Jinwoo yang telah bertarung secara brutal. Terlihat bayangan Knight telah mengepung para monster. Iron dengan kapaknya telah menebas monster-monster di sana, sedangkan tank ini telah mencabik-cabik mangsanya. Di satu sisi, bayangan Hayok telah menebas monster dengan pedangnya. Bahkan di sana terlihat Beru telah menghabisi para monster secara brutal. Melihat pertarungan gila tersebut, Jin-jul pun berkeringat dingin. Karena jumlah prajurit saman Hunter Sung lebih banyak, monster-monster itu sampai tidak berdaya sama sekali. Terutama saman yang itu. Jin-jul kemudian melihat ke arah Igris yang telah menghadapi para monster dengan menggunakan Demon King Longsword. Setiap kali Igris mengayunkan pedangnya, sebuah kilatan petir menyambar keluar dari pedangnya. Jin-jul yang melihat itu pun tak percaya. Ini tidak mungkin. Sihir petir seharusnya hanya bisa dipakai oleh hunter tingkat tinggi saja. Tapi gilanya, setiap tebasan pedangnya itu menghasilkan petir yang menyambar. Apa mungkin prajurit saman itu rank A? Tidak. Itu bahkan sudah melebihi rank A. Jika aku bertarung satu lawan satu dengannya, aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ini gila. Igris kini terus menebas monster-monster di hadapannya dengan sangat mudah. Dengan kecepatan dan teknik berpedangnya yang luar biasa, Igris membakar semua monster itu dengan sambaran petirnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.